Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita hanturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara webinar Kirs Manla 2020. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung ulungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya selaku host pada acara webinar Kirs Manla 2020 akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua dari Pembina KIR SMA Negeri 5 Bandar Lampung, yang ketiga materi dan tanya jawab dari peserta Kanda Mega Chandra, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan melafalkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Pembina KIR SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Kepada Bapak David Saputra dipersilakan untuk mengisi acara dan diberikan. Terima kasih host kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera kepada kita semua. Tabipun. Ya pun. Ya, puji syukur alhamdulillah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan webinar seminar online yang diinisiasi oleh alumni kita gitu, yang alhamdulillah saya sangat-sangat bangga selaku pembina bahwa mengadakan acara ini, dan memang topiknya memang sangat dibutuhkan khususnya untuk anggota KIR dan umumnya untuk masyarakat nanti ketika nanti akan diupload videonya ke IG kita nanti. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan sampai yaumil akhir. Amin. Pada kesempatan ini saya banyak mengucapkan terima kasih kepada speaker kita, kepada yang memberikan pengetahuan banyak kepada kami. Ini adalah Anda juga memang dari Allah bersyukur kami menjadikan waktu penuh kepada anak-anak kami sehingga pada hari ini dapat berlancar semuanya seperti itu. Lalu ada yang saya sampaikan juga karena dapat salam dari kepala sekolah SMA juga. Beliau mengucapkan terima kasih atas perhatiannya kepada sekolah kami, pada sekolah kita juga SMA juga, dari sekolah dan alumni dapat salam juga dengan Yunda Tabita, Yunda Mustika, dan Kanda Zubeli dan sebagainya yang itu tidak dapat disebutkan. Pada kegiatan ini saya mohon kepada semua peserta pelaku itu supaya memang anggota untuk dapat aktif bertanya nanti pada saat kesimpulannya, lalu menyimak apa yang Anda sampaikan. Dan saya yakin apapun yang disampaikan nanti banyak bermanfaat bagi kita semua nanti, tidak hanya di bangku sekolah, di bangku kuliah, bahkan di bangku kerja sekalipun, di dunia kerja sekalipun. Itu saja yang saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada Anda atas bantuannya. Dan ini juga kita akan ada juga sesi dulu yang akan dibahas oleh Anda. Lalu pertemuan ini judul pertama, lalu selanjutnya ada judul kedua dan judul ketiga. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih kepada Anda dan semua kita yang memang saya yakin yang tergabung pada kegiatan ini adalah ilmu semangat tidak tinggi. Kiranya ini meningkatkan kualitas dirinya secara personal maupun profesional seperti itu. Terima kasih, saya sampaikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak David Saputra atas sambutannya. Acara selanjutnya
disampaikan oleh Kanda Mega Chandra yang berjudul Confident and Effective Public Speaking. Beliau merupakan alumni KIR SMA Negeri 5 Bandar Lampung pada tahun 1995 dan juga penulis dari 7 buah buku yang sangat bestseller. Kepada Kanda Mega, dipersilakan untuk mengisi acara. Dan kepada Kanda Mega. Oke, suara saya cukup bisa didengar sama adik-adik semua? Bisa didengar? Jelas, Kanda. Jelas ya? Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget bisa ketemu adik-adik. Walaupun sebenarnya saya pengen banget bisa ketemu secara langsung. Cuman karena COVID, pandemi ini membuat kita mau tidak mau terpaksa bertemu dengan menggunakan teknologi digital. Kebetulan teknologi seperti ini kalau di kita sering kita gunakan di dunia usaha dan industri, sehingga ini merupakan salah satu caranya kita untuk tetap bisa bekerja, eksis, bahkan training dan seminar pun kita menggunakan yang namanya teknologi. Baik ada yang menggunakan Zoom, dan kalian juga pada saat sekolah sekarang sudah menggunakan Google Class. Ya, yang saya mau share sebenarnya saya pernah janji dulu sama Pak David, sama teman-teman, saya mau sharing waktu itu, kalau nggak salah saya mau sharing tips bagaimana saya bisa nulis dan publish buku itu, atau kita mempublish buku, karena memang itu penting buat adik-adik kita, bagaimana kita bisa buat karya tulis. Tapi sebelum itu terwujud, saya malah sudah menawarkan hal yang baru lagi, yaitu 3 hal, yaitu confident and effective di public speaking, kemudian be a pilot of your future career, dan how to get out from comfort zone. Dan setelah saya tanya, katanya yang diminta yang pertama ini dulu, oke. Selama kita webinar ini, saya rasa Anda bisa mematikan yang namanya kita punya mic dulu, ya. Nanti kalau seandainya pada saat tanya jawab pasti kita akan kasih kesempatan. Saya rasa saya tidak perlu berlama-lama memperkenalkan diri saya, karena saya sudah beberapa kali bicara di sekolah, baik itu untuk kelas, dulu kalau nggak salah kelas 12 ya. Kemudian juga pernah bicara juga pada saat ada acara di KIR. Kebetulan memang saya adalah alumni tahun 95 dan tahun masih 92, sekitar 92 atau 93, saya pernah jadi sama seperti Adi, yaitu jadi ketua KIR, kelompok ilmiah remaja untuk sekolahnya kita. Oke, saya mau sharing tentang yang namanya tips bagaimana kita bisa confidence di public speaking. Kenapa sih hal ini kayaknya penting banget, ya? Karena kalau seandainya kenapa kita harus belajar ini? Pertama, selama saya punya karir sampai dengan saat ini, jadi HR Director atau Head Corporate di salah satu perusahaan di Asia,
saya belum pernah melihat CEO orang Indonesia di perusahaan multinasional. Kalaupun seandainya sekarang banyak anak-anak milenial jadi CEO, itu pun karena dia jadi CEO perusahaannya sendiri yang mungkin besarnya belum seperti Unilever yang sudah dunia, belum seperti Google, belum seperti yang namanya Facebook yang sudah merajai dunia. Dan kalau kita lihat perusahaan-perusahaan sebesar itu, rata-rata ya memang kita tidak pernah menemukan CEO-nya atau Chief Executive Officer-nya orang Indonesia. Dan hal ini menarik karena saya pun masih sampai di level Asia pun saya tidak artinya belum bisa menjadi orang pertama di perusahaan. Ya nggak apa-apa, kita tunggu aja ya. Anda kan ada di Kalimantan, jadi mungkin sinyalnya lagi ada gangguan. Kita tunggu lagi koneksi selanjutnya. Oke, Dedi. Oke, coba semua peserta di sini videonya diaktifin dulu. Coba videonya ada hau-hau di sana. Hau-hau lambaikan tangan. Hau-hau. Lalu ini ada siapa namanya nih? Lupa saya. Ada Aras di sana coba. Halo, tadi suara saya hilang? Iya, sempat hilang Kanda. Oke, bisa kita mulai lagi ya? Siap Kanda, ditunggu dinantikan. Halo? Oke, ada Kanda. Oke ya, oke. Jadi saya ulangi, selama saya berkarir, saya belum pernah menemukan yang namanya CEO orang Indonesia di perusahaan multinasional. Sebagai contoh kayak Google, Facebook, Airbus, ya. Kalaupun seandainya ada CEO orang Indonesia, itu pasti perusahaannya sendiri. Yang mungkin belum sebesar yang namanya Google, Airbus, Facebook, dan lain sebagainya. Atau seperti Unilever. Nah, orang kita rata-rata tidak bisa menjadi orang di level di sana, ya, itu biasanya masalahnya cuma satu, komunikasi. Itu sebabnya saya pengen sama adik-adik sharing
Kenapa komunikasi itu penting? Kenapa kita harus punya kemampuan berkomunikasi? Dan bagaimana sih caranya kita harus bisa berkomunikasi? Ya, itu penting banget. Apalagi adik-adik semua adalah anak KIR, kelompok ilmiah remaja. Saya masih ingat di mana saya waktu zaman masih seperti kalian itu saya pernah ikut lomba lomba karya tulis ilmiah LIPI TPRI. Di lomba tersebut memang tidak menang. Problemnya bukan masalah karyanya kita tidak bagus atau tidak ilmiah. Tapi masalahnya adalah satu. Pada saat presentasi kita memang kalah jauh dibandingkan dengan peserta yang lain. Karena memang kita tidak terlatih, zaman itu saya juga belum terlatih bagaimana berpresentasi dengan baik. Apalagi saat ini begitu saya juga sudah bekerja lebih dari 20 tahun, saya juga banyak melihat bahwa banyak orang pinter, banyak orang jago, tapi karirnya nggak berkembang. Tahu kenapa penyebabnya? Sebabnya cuma satu, nggak bisa presentasi atau tidak bisa berkomunikasi. Padahal kalau kita mau berkomunikasi, kita mau berpresentasi, kuncinya cuma 3, yaitu kompeten, confident, baru bisa komunikasi. Artinya apa? Komunikasi atau orang yang bisa melakukan public speaking memang harus punya satu hal yang kita sebut dengan nama confidence. Tapi sebelum kita confidence, harus satu hal dulu yang harus kita miliki, harus kita penuhi. Yang pertama adalah competence. Bagaimana mungkin kita bisa competence, ya kan? Kalau kita tidak mau belajar dan kita tidak mau berlatih. Jadi, public speaking atau communication atau yang namanya presentation, sebuah presentasi skill, itu kuncinya sih sebenarnya cuma 3. Selama ini pada rahasia yang, bukan rahasia ya, istilahnya apa yang kami miliki sebagai pembicara itu cuma 3 hal ini. Jadi agar kami bisa mampu berkomunikasi harus punya kepercayaan diri, tapi yang bisa membuat kita bicara tentang kepercayaan diri adalah kita harus punya kompetensinya dulu. Dan kompetensi itu kita dapat dari kita belajar dan berlatih. Karena sebagai apapun Anda, kalau nanti Anda sudah mulai bekerja, Anda pasti akan melakukan presentasi setiap hari. Contoh, Anda ngasih laporan, itu sebenarnya presentasi. Anda menjelaskan sesuatu kepada atasan Anda, itu presentasi. Jadi, apa yang sering kita lakukan, itu sebenarnya adalah presentasi. Problemnya adalah, kadang kita harus berpresentasi pada orang yang levelnya sangat tinggi. Atau kadang kita harus berpresentasi pada audiens yang nggak pernah kita kenal sebelumnya. Nah, itu yang membuat kita kadang-kadang orang Indonesia ini kadang suka malu, kamu saja yang bicara dan sebagainya, atau minta 7 orang lain. Akibatnya, banyak orang Indonesia meskipun dia pintar, meskipun dia kompeten,
karena malu untuk bicara, malu untuk maju ke depan, malu untuk menyampaikan, atau takut, atau yang lain, itu yang mengakibatkan mereka tidak terlihat. Sehingga kompetensinya tertutup. Padahal suksesnya kita, apapun nanti pekerjaan Anda, kalau Anda sudah bekerja, Anda harus bisa menunjukkan bahwa Anda kompeten, Anda confident, dan itu semua harus bisa dikomunikasikan. Nah, kalau mau jadi seperti saya, misalnya jadi pembicara di publik, kalau saya sih biasanya pakai ilmunya ilmu James Bond. Apa sih kelebihan James Bond? Sederhana. James Bond itu, kalau kita nonton filmnya James Bond, dia pasti mulai dengan sesuatu yang hebat. Sesuatu yang memukau. Jadi awalnya harus dimulai dengan sesuatu yang memukau. Biasanya itu yang dilakukan oleh pembicara-pembicara hebat sebelumnya. Yang kedua, kalau kita belajar lagi dari film James Bond, good content. Ceritanya harus menarik. Kita kalau nonton film James Bond, saking serunya, saking menariknya, kadang-kadang mau pipis pun kita tahan, tanggung, takut terlewat. Itu sebabnya kenapa setiap film James Bond dibuat selalu yang namanya menjadi salah satu film terlaris sepanjang masa. Dari zaman dulu sampai dengan saat ini. Yang terakhir, biasanya semua film James Bond itu ditutup dengan great finale atau ending yang mengesankan, yang bisa diingat semua orang. Itu yang membuat yang namanya ilmu public speaking hanya sederhana. Bagaimana kita buat a big star, good content, and great finally. Ya, dan biasanya kalau pembicara-pembicara yang sudah sangat mumpuni, dia tidak pernah lakukan tanya jawab di akhir, selalu di tengah. Kenapa? Karena biasanya kalau sudah pembicara yang luar biasa, itu suka lupa waktu. Jadi cara dia menyiasatinya apa? Tanya jawabnya di tengah. Begitu seru-serunya tanya jawab di tengah, ada yang kasih kode, waktunya sudah habis, dia tinggal close. Karena big star sama good content-nya sudah di depan. Baru nanti ditutup sama great finally. Itu biasanya pada saat orang berpresentasi dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih caranya kita bisa buat good star? Ya, jadi dalam sebuah presentasi itu pasti harus seperti roller coaster. Sama seperti film James Bond. Ada opening pasti, ada konten, di tengah konten pasti harus ada question and answer, tanya jawab, closing dengan great finally. Kenapa harus roller coaster? Karena memang yang namanya presentasi itu atau berkomunikasi itu tidak boleh datar. Harus ada naik turun. Harus mampu mengikat audien dan membuat audien terkesan. Makanya, kalau seandainya kalian sering mendapatkan orang bicara di depan, tapi dia tidak ada
intonasi atau tidak yang sifatnya dia datar, tidak naik dan turun, yang bisa mengikat emosi Anda juga. Itu sebabnya kadang-kadang ngantuk. Maka bagaimana caranya kita membuat sebuah presentasi kita dalam berkomunikasi atau public speaking itu bisa jauh lebih baik? Ingat dalam James Bond. Big start, good content, and great finally. Contoh kita buat big star itu yang seperti apa? Ya, kalau di film James Bond kan selalu pasti diawali actionnya luar biasa. Kalau dalam presentasi ada 5 hal yang bisa membuat kita membuat big star dalam memulai sesuatu yang besar dalam yang namanya sebuah presentasi. Yang pertama, bisa dengan yang namanya quote atau kutipan kata-kata mutiara. Carilah kata-kata mutiara yang luar biasa yang sesuai dengan materi kita pada hari itu. Kedua, bisa menggunakan gambar atau foto yang menarik perhatian. Bisa dengan joke atau humor. Atau bisa menggunakan yang namanya kontroversi statement. Atau sesuatu yang akan mudah diingat oleh audiens. Contoh, adalah bahaya kalau Anda menetapkan target yang sangat tidak bahaya apabila kita menetapkan target yang tinggi tapi kita gagal di situ. Tapi yang paling bahaya itu adalah kita menetapkan target yang rendah dan kita bisa mencapai. Ini sebuah quote yang paling saya suka sebenarnya. Yang sekaligus mengingatkan diri saya bahwa lebih baik kita memasang target tinggi dalam hidupnya kita untuk masa depannya kita. Ini salah satu contoh quote. Atau Anda bisa menggunakan quote-quote yang lain. Seperti itu. Kadang-kadang saya juga menggunakan quote kalau untuk materi yang lain. Perbaikilah yang namanya ibadahmu. Maka Anda secara tidak langsung memperbaiki hidup Anda. Itu juga adalah quote. Itu contoh saja. Yang kedua, gambar yang menarik. Sebagai contoh gambar yang seperti sini. Nah, kenapa harus gambar yang menarik? Kadang-kadang audiens kita, ya seperti kayak Anda, anak milenial atau anak yang lebih muda dan sebagainya. Kadang saya sering pada saat saya jadi public speaker, kemudian jadi yang namanya pembicara, saya pernah apa yang saya tampilkan tuh nggak dilihat sama mereka. Saya sampai bingung, oh ternyata yang mereka dilihat itu apa? Handphone. Seperti itu. Dari situ saya belajar, oh harus kita tunjukkan sesuatu gambar yang menarik. Nah, seperti Anda lihat ini gambar orang di museum, lihat anak-anaknya tidak ada yang lihat gambar yang begitu mahal harganya miliaran, nggak peduli. Yang mereka lihat apa? Handphone. Jadi Anda bisa cari banyak gambar di internet yang membuat orang tuh kaget, heran, ingin bertanya. Jadi sifatnya adalah shocking picture. Joke, ya, bisa kita gunakan untuk yang namanya kita membuat mereka lebih fokus sama kita. Tapi ingat, kalau seandainya kita mau menggunakan joke,
Kadang-kadang orang Indonesia ini lebih suka joke yang suka mentertawakan orang lain. Nggak usah jauh-jauh, lihat aja yang namanya Andre Sule dan lain sebagainya, itu yang biasanya yang ditawakan audiens atau penonton adalah tingkah lakunya mereka. Nah, kalau Anda ingin membuat jokes, saran saya, buatlah jokes yang berkaitan dengan diri kita. Jangan dengan orang lain. Karena kita tidak tahu apakah orang lain itu akan tersinggung atau tidak. Ya. Yang keempat, controversial statement. Ini satu hal yang sifatnya, apabila kita ingin memulai segala sesuatu yang sifatnya big stuff. 75% orang resign dari kerjaannya karena bos mereka. Ini adalah salah satu statement yang sangat kontroversi. Ya, sangat kontroversial. Orang akan bertanya, iya tah, tapi memang hasil survei kebanyakan orang resign dari suatu pekerjaan itu bukan karena kerjaannya susah, bukan karena, tapi hubungannya dengan atasan. Yang terakhir, buat yang namanya semua hal yang kita ingin tampilkan di Big Star itu adalah kesannya wow, atau hal yang mengesankan untuk mudah untuk mereka ingat. Ya. Itu caranya bagaimana kita membuat yang namanya Big Star. Nah, masuk kepada bagian yang kedua, bagaimana kita membuat good content, isi materinya kita. Kalau saya biasa menggunakan rumus tackle your content. Yang pertama, topiknya harus relevan dan menarik. Itu kalau kita ingin buat konten. Anak-anak sekarang kan lebih suka nonton YouTube, jadi YouTuber, dan lain sebagainya. Apa sih yang membuat mereka setengah mati sampai stres YouTube itu adalah apa? Mereka buat konten. Dan yang mereka lihat itu adalah sama. Bagaimana membuat video, karena itu adalah bagian dari public speaking-nya mereka. Otomatis, konten yang mereka buat, topik yang mereka buat, itu harus relevan dengan visinya mereka, harus relevan dengan misinya mereka, dan harus menarik. Jadi kalau kita berpresentasi pun, kalau kita buat yang namanya sebagai pembicara public speaker pun, sama. Topik yang kita buat itu harus relevan dan menarik. Yang kedua, ajak yang namanya audiens terlibat. Dari awal, saya selalu tekankan, karena memang kendala yang namanya seminar online atau webinar dan lain sebagainya, biasanya permasalahannya ada di teknologi. Signal, jaringan, dan lain sebagainya. Kalau pada saat dia sifatnya offline, itulah kan saya akan lebih mudah. Saya bisa tanya mereka, saya bisa tanya jawab dengan mereka. Itu sebabnya saya lebih suka pada saat saya jadi public seminar, jadi public speaker offline. Tapi biasanya kalaupun seandainya online, mudah-mudahan ke depan kita tidak lakukan lagi, karena ini kita baru masih coba. Saya agak bingung nih, karena yang kebetulan saya mau ngajak teman-teman terlibat, tapi kebetulan yang nama yang saya kenal cuma 2, Pak David sama Adi, karena itu yang sering berhubungan sama saya. Kan gitu. Saya mau negur si A, si B, si C, dan seterusnya dari adik-adik semua, agak bingung. Sebab kenapa?
karena pada seminar online seperti ini, Anda nggak ngerubah namanya di apa namanya di handphonenya Anda. Jadi yang ada itu cuma LN, kemudian huruf R. Nah, seperti itu. Sehingga agak lucu kalau seandainya saya mau ngajak mau bertanya atau mau ngajak ngobrol dan sebagainya, itu ada yang namanya LN atau yang namanya R. So, kenapa? Karena di layar monitor saya yang terlihat itu LN, R. Jadi inisial namanya saja. Tapi kalau seandainya sudah muncul, misalnya minggu depan kita muncul lagi, buat lagi, oh Anda sudah merubah nama inisial Anda jadi nama Anda, maka akan muncul, saya akan lebih mudah untuk yang namanya berdiskusi atau tanya jawab dengan Anda nantinya. Kenapa? Karena itu bagian daripada kita mengajak orang lain terlibat. Konten itu paling enak dibuat dalam yang namanya cerita atau tell a story. Itu sebabnya kenapa YouTuber juga selalu membuat kontennya dalam bentuk cerita. Itu yang lebih suka orang lihat. Yang keempat, kata-katanya harus cari yang sederhana dan mudah. Kenapa? Karena harus disesuaikan dengan audiensnya. Kalau tadi sekitar jam 10 sampai dengan jam 12 saya dengan yang namanya mahasiswa, ya mungkin bahasanya saya tidak seperti ini. Tapi karena saya bersama adik-adik semua, saya menggunakan bahasa yang agak sedikit slow, pelan, sehingga sederhana dan lebih mudah untuk dimengerti. Dan saya juga harus sering mengulang, bahkan dengan menggunakan yang namanya webinar seperti ini, biasanya saya menggunakan dua teknologi. Jadi tidak hanya menggunakan laptop, saya juga biasanya menggunakan yang namanya handphone, di mana handphone saya pun sebagai audiens. Tujuannya buat apa? Feedback. Dari situ saya bisa tahu, begitu di handphone saya, tidak muncul gambar, tidak muncul suara saya sudah tahu pasti problem. Dan saya langsung cari antisipasinya sehingga bagaimana itu tetap berlanjut. Sehingga ceritanya tetap bisa berjalan. Jadi nggak bisa ngandelin saya punya handphone satu atau laptop satu, enggak. Bahkan kalau benar-benar saya webinar yang besar, apalagi webinar yang sifatnya berbayar, saya biasanya malah menggunakan ada rekamannya saya, ada yang namanya harus ada orang yang merekam saya dan lain sebagainya, pakai tim. Kenapa? Karena kita service. Ini bagian daripada yang namanya public speaking. Dan pada saat kita membuat konten, seperti yang tadi, lagi dan lagi. Halo? Halo? Oke? Iya, Kanda. Oke. Suaranya jadi ada delay ya? Halo? Jelas, Kanda. Jelas ya? Oke. Karena saya Jelas. dengar di tempatnya agak delay. Iya, Kanda. Oke. Jadi harus ada lagi dan lagi. Artinya apa? Mengulang setiap pesan. Seperti yang tadi saya jelaskan, ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Halo? Oke. Masih bisa mendengar saya? Masih Kanda. Jelas, Kanda, Oke. jelas. Jelas ya? Oke. Ya. Saya selalu mengulang tadi Halo. big star, great content, dan great panel. Artinya seperti itu. Oke. Gambar saya masih muncul di sana?
Masih ya? Gimana Kanda? Gambarnya masih muncul ya? Oke. Dan yang terakhir, pada saat kita membuat konten atau kita membuat isi dari kita sebagai untuk presentation skill, endingnya tetap harus diakhiri dengan pesan yang mudah untuk diingat atau pesan yang akan bisa selalu diingat. Oke. Sebelum kita lanjutin, ada yang ingin kita bisa diskusikan? Saya persilahkan. Ayo, adik-adik, ada yang coba mau didiskusikan? Ada yang ingin bertanya? Cukup jelas? Atau saya menjelaskan terlalu cepat? Oke, kalau belum ada yang mau tanya, saya lanjutkan. Dalam public speaking, itu biasanya atau dalam yang namanya kita presentation skill, selalu kita punya masalah. Ya, ada 5 masalah dalam yang namanya public speaking. Yang pertama, biasanya kurangnya Nggak pakai wifi saya, Pak. dengan audiens. Atau materinya terlalu rumit dan tidak dimengerti. Kalau kita kurang connect dengan audiens, maka sejak awal seperti yang saya lakukan, ajak mereka terlibat. Ya kan? Dengan pertanyaan, dengan humor, dengan gambar, dan lain sebagainya. Kalau materinya terlalu rumit dan tidak dimengerti, buat bahasa yang lebih sederhana. Atau kita minta orang lain, kalau pada saat dia offline, kita tunjuk. Bisa jelaskan tentang ini? Nah, seperti itu biasanya. Kita minta feedback dari mereka. Seperti yang tadi saya lakukan, sebelum ini, saya tanya sama teman-teman semua. Ada yang mau coba didiskusin nggak sampai di sini sebelum saya lanjut? Kan seperti itu. Ya. Yang ketiga, masalah ketiga dalam yang namanya public speaking biasanya apa sih? Kurang kontak dengan yang namanya audiens. Solusinya cuma satu. Harus berani eye contact dengan mereka, sering tersenyum dengan mereka, sapa mereka, tanyakan apa yang Anda bisa mengerti. Seperti itu. Ya. Memang ini harus dilatih terus. Yang keempat, masalah dalam public speaking itu biasanya gugup dan gemetar. Solusinya apa? Ya memang harus banyak berlatih. Zaman dulu, sebelum zamannya teknologi sekarang, dulu kalau saya latihan tuh pakai cermin gede. Kalau sekarang enggak. Bahkan dulu pada saat seandainya saya jadi pembicara di awal-awal, saya selalu bawa pacar saya, ya, sebelum nikah sama saya dulu, kalau saya jadi pembicara, dia suruh nonton. Kenapa? Karena karena dia pacar waktu itu, dia pasti akan kasih masukan. Apa sih kekurangan saya, dan lain sebagainya. Karena kalau saya tanya sama teman, yang dibilangin sama teman, udah bagus itu, udah hebat itu. Jadi kita tidak melakukan improvement atau perbaikan secara terus-menerus. Zaman sekarang, zamannya adik-adik sekarang malah lebih enak. Sebab kenapa? Seperti kayak saya sekarang, saya rekam.
kita bisa rekam. Sehingga kita bisa tonton lagi. Dan kita bisa lihat, oh lemahnya saya di sini kalau saya lagi ngomong di depan orang. Oh, caranya saya tuh selalu kok banyak begini, begini, begini. Oh, ini yang harus saya improve, saya kurangi. Itu masalah-masalah dalam public speaking yang solusinya seperti apa. Yang kelima biasanya masalah bahasa tubuh presenter atau bahasa tubuh kita pada saat kita melakukan yang namanya public speaking. Dan ini memang solusinya adalah berlatih. Tapi bagaimana kita tahu kelemahan kita seperti apa? Ya kita harus lihat, rekam diri kita pada saat kita berlatih, pada saat kita presentasi yang sebenarnya, sehingga kita bisa mengurangi semua kesalahan-kesalahan yang menurut orang mungkin sudah bagus, tapi menurut kita itu setelah kita amati, oh ini harus kita perbaiki, dan perbaiki. Ya, oke. Senjata yang rahasia seorang yang namanya presenter itu harus bisa menyembunyikan dan pasti memiliki yang namanya cheat card. Kalau saya, contohnya seperti ini. Anda kan tidak pernah tahu kalau seandainya, saya punya yang namanya cheat card seperti ini, kalau seandainya ingin bicara dan lain sebagainya, hal-hal penting tuh kalau terlalu banyak nggak bisa saya ingat, itu ada catatan kecil, apakah itu di jari saya atau di yang namanya laptop saya dan lain sebagainya. Itu senjata rahasianya sih biasanya di situ. Untuk membuat bagaimana presentasi kita, public speakingnya kita, itu terstruktur. Tetap pada big start, kita mulai dengan sesuatu yang besar, kita punya good content, kita tetap punya yang namanya penutup yang lebih baik. Oke, sebelum saya tutup dengan yang namanya tanya jawab, sampai di sini ada yang teman-teman ingin diskusikan? Ayo, saya tunggu. Ada yang ingin bertanya? Adik host. Ya, kepada siswa yang lain, ada yang mau nanya nih, khususnya tentang confident and effective public speaking. Ada yang mau nanya? Ayo. Karena untuk bisa membuat kita yang namanya confidence, yang pertama cuma satu. Harus kompeten. Ya. Kalau kita nggak kompeten, bagaimana kita bisa confidence? Dan ini semua harus kita latih pada saat kita berpresentasi. Dan kelebihan kalian kalau seandainya berorganisasi, itu adalah media untuk kita berlatih. Ya, media untuk kita berlatih. Adalah satu hal yang aneh kalau seandainya kita berorganisasi, kita tidak menjadikan media itu sebagai media untuk kita bertumbuh atau berlatih. Dan biasanya kecenderungannya orang Indonesia dalam meeting ya, sama seperti pada saat kita training atau pada saat kita belajar, gurunya sudah selesai atau trainernya sudah selesai kasih materi dan sebagainya, pasti cuma satu. Ada yang ingin Anda diskusikan atau ada yang ingin Anda
tanyakan. Dan anehnya, mau ngerti atau tidak ngerti, banyak banget orang Indonesia, terutama kita, begitu diberi kesempatan dan tidak ambil kesempatan itu untuk bertanya. Yang dikhawatirkan pada saat Anda bekerja, meeting, bosnya bilang, ada yang ingin Anda sampaikan. Tapi karena Anda nggak terbiasa untuk bertanya, Anda tidak terbiasa untuk yang namanya mau berdiskusi, maka Anda diam. Itu sebabnya kenapa orang Indonesia karirnya nggak maju. Sebab kenapa? Begitu kasih kesempatan oleh atasannya untuk bicara, mereka tidak berbicara, padahal idenya begitu banyak, idenya begitu hebat, tapi karena tidak dikomunikasikan, akhirnya tenggelam. Padahal itu semua hanya butuh dikomunikasikan, dan bagaimana harus dikomunikasikan, harus percaya diri. Dan itulah kelemahan kenapa kita belum pernah melihat orang Indonesia sejak awal tadi saya sampaikan berada di pimpinan puncak tertinggi di perusahaan multinasional. Karena mulai dari kelas, mulai dari yang namanya organisasi, begitu diberi kesempatan untuk bicara, pasti biasanya diam. Oke, sekali lagi saya kasih kesempatan buat teman-teman, buat adik-adik, yuk diskusi. Karena sebenarnya, karena waktunya kita terbatas, saya hanya menyempitkan materi yang seharusnya saya berikan sehari kepada sebuah, misalnya kepada lembaga yang harus saya ajar, ya kan? Saya sempitkan. Kenapa? Waktunya ini. Kenapa? Karena saya menginginkan, yuk tanya jawab, yuk diskusi. Seperti itu. Jadi materinya saya singkatkan memang. Karena saya ingin mancing diskusinya. Oke, saya berikan lagi kesempatan buat teman-teman sebelum saya tutup. Ayo. Belum ada yang mau bertanya? Setiawan Novanto, dipersilahkan. Ya, terima kasih Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Setiawan Novanto. Saya ingin Ini bukan dari Sukamiskin kan, yang lagi di penjara? Oh, bukan. Oh, bukan ya. Jadi saya tujuannya ingin bertanya sekaligus sedikit minta tipsnya untuk, kan kita topiknya ini confident. Ya. Nah, dalam kita presentasi itu kan ada problem biasanya itu, nervous, gugup gitu. Kan kalau kita gugup itu biasanya kita dari kepercayaan diri kita, confident kita dalam mempresentasikan. Nah, kalau di poin Kakanda tadi yang dijelaskan kan kita dianjurkan untuk latihan yang sebanyak-banyaknya. Nah, selain dari itu saya bertujuan untuk tanya tuh minta tips selain, kan kita jika kita nervous dalam presentasi itu kan tidak cukup hanya latihan gitu kan. Jadi betul. Saya minta tipsnya tidak cukup hanya untuk latihan. Jadi saya minta tipsnya bagaimana kita menyelesaikan masalah kita dalam gugup dalam mempresentasikan itu. Oke. Ini pertanyaan yang paling cukup bagus. Diawalin ini, tolong catat namanya sehingga pada nanti saat saya kirim yang namanya buku saya yang terbaru untuk perpustakaan dan untuk souvenir untuk kalian saat ini, namanya dicatat sebagai yang berhak untuk terima buku terbarunya saya. Oke Kanda, saya catat ya Kanda. Iya. Alhamdulillah. Karena pada saat nanti bulan depan saya menerbitkan buku,
Yang ketujuh, itu saya akan kirim beberapa untuk perpustakaan di sekolah kita. Yang 5. Dan juga nama-nama yang kamu catat pada webinar kita itu juga akan berhak mendapatkan buku terbaru dari saya lengkap dengan tanda tangannya. Oke. Itu pertanyaan bagus banget. Sengaja ini memang saya hanya sedikit yang namanya kecilkan materinya karena saya pengen memancing mau nanya apa. Oke. Sama. Wah, kalau seandainya masalah gugup atau masalah yang namanya nggak percaya diri, zaman dulu saya juga begitu. Bahkan dulu kalau seandainya saya yang namanya mau bicara, jadi pembicara publik sebelum seperti kayak sekarang, saya tuh malah bisa mencret-mencret, mohon maaf. Jadi sebelum saya bicara itu saya bisa ke belakang itu 2-3 kali. Diare. Jujur. Tapi itu dulu. Saya memang pertama adalah berlatih, tetap berlatih, dan terus berlatih. Itu pasti. Tapi apa sih yang dilatih? Bukan masalah kita latihan jadi pembicara saja, bukan. Yang paling penting adalah yang pertama kali menghadapi yang namanya nervous, membuat diri kita tenang, caranya cuma satu, berlatih dengan yang namanya mengatur pernapasan. Orang segugup apapun, maka kalau seandainya Anda sudah mulai gugup, tarik nafas. Tahan, hembuskan. Tapi jangan sampai tarik nafas, tahan keluarnya dari belakang, jangan. Tetap dihembuskan dari hidung atau dari mulut. Kalau kita sering berlatih, tarik nafas, tahan, lepaskan, terus tarik nafas, tahan, lepaskan, itu akan sedikit membuat Anda lebih tenang. Itu memang poin pertama, kita membuat diri kita tenang dulu sebelum kita confidence. Yang kedua, kalau seandainya Anda ingin tetap confidence, otomatis Anda harus kuasai materinya. Itu sebabnya C-nya harus C yang pertama, competence. Kalau Anda tidak menguasai materi, Anda berarti belum kompeten. Jadi Anda harus kuasai materinya. Sampai orang selevel saya pun, meskipun pengalamannya sudah banyak, jangan salah. Di depan laptop saya pun, saya punya yang namanya contean. Bahkan bukan cuma saya, pembicara-pembicara, cuman memang cara menconteknya harus smart. Ya, cara mencontek itu harus smart. Tidak boleh tertawan sama audiensnya kita. Ya, kadang harus tertulis sedikit di tangan atau di apa. Bahkan kalau seandainya kita punya flip chart pakai kertas buram. Sebagai contoh, kita pakai flip chart pakai kertas buram. Kadang-kadang kami pura-pura suka nulis di flip chart untuk menjelaskan sesuatu. Padahal kita melihat contekan kita yang kita tulis di kertas buram pakai pensil. Karena memang tidak terlihat sama audiens. Tapi untuk menjaga kegugupan kita, memang selain kita berlatih nafas untuk bisa lebih tenang, maka yang berlatih, terus berlatih, dan tetap berlatih, itu salah satu kunci. Yang ketiga, kadang-kadang banyak pembicara atau public speaker yang belum berani eye contact, tatapan mata.
Betul nggak? Ya, jadi pada saat dia tatapan mata, dia langsung gugup, lupa mau nyampein apa. Tapi kan tidak bisa juga seorang pembicara atau audiens itu kerjanya nunduk saja. Maka pada saat kita menyapu pandangan, mau dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, kalau Anda belum terbiasa yang namanya menatap mata orang langsung pada saat Anda bicara, maka sangat sederhana. Pada saat Anda menyapu pandangan, yang ditatap jangan matanya, atasnya, rambutnya. Dia tidak tahu kita ngelihat rambutnya. Seperti itu. Itu yang biasa saya lakukan. Tapi sekarang sudah tidak lagi, kenapa? Sudah terbiasa tatap-tatapan. Karena memang public speaker itu harus bisa melakukan eye contact. Oke? Jadi bagaimana caranya kita mengurangi rasa gugupnya kita, selain kita berlatih, terus berlatih dan tetap berlatih, yang harus Anda atur, yang harus Anda latih, mengatur bagaimana diri Anda tenang dengan cara mengatur napas. Sehingga kita jauh lebih tenang, jauh lebih kalem. Oke, yang kedua, kuasai materinya. Karena itu yang menunjukkan kita di level C yang pertama, kompeten. Oke, luar biasa pertanyaannya. Terima kasih. Ada lagi? Kepada teman-teman, apabila ada pertanyaan, gunakan fitur raise your hand. Nanti akan dipilih oleh host. Rapi. Iya. Oke, kepada Rapi dipersilahkan. Dibuka kameranya, Vi. Oh iya. Biar kandanya ini bisa lihat. Nah, Oh, kenapa iya. gelap gitu, Vi? Lampunya mati kan ya? Oh, ya. Oke. Foto. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kan wabarakatuh. kadang kalau kita presentasi ini ada kayak pikiran tiba-tiba ngeblank gitu ya. Karena kayak audiens iseng gitu. Nah, kalau itu cara mengatasi mengembalikan alurnya kayak biasa itu kayak mana? Oke. Ada satu lagi, inisialnya MK. Itu raise hand, mau tanya. Jadi biar sekalian. Oke, silakan. Atau belum dibuka, belum di-mute? Belum di-unmute itu mungkin sama setahu saya tidak mute ya. Oke, silakan. Baik, Kurniawan. Oke. Enggak jadi bertanya? Mau tanya apa? Yang tadi inisialnya MK, sekarang udah dibuka. Saya cuma hanya bisa ngeliat kacamatanya aja. Kepada Kurniawan. Udah.
Atau ada yang tanya menggunakan yang namanya fitur bertanya? Saya lihat juga di sini masih kosong fitur bertanyanya. Oke. Oh, ini Kalau karena enggak, oke, suara Kurniawan tidak bisa terdengar. tidak bisa terdengar. Saya jawab dulu pertanyaan Raffi. Baik. Kenapa sih kadang-kadang kita blank? Itu ya. Dan bagaimana caranya kita mengembalikan pada saat kita blank? Pertanyaan saya, blanknya pada saat kita menjelaskan atau blanknya pada saat kita ditanya? Menjelaskan kan, kayak ada yang gangguin gitu. Oke, kalau seandainya kita blank pada saat kita yang namanya menjelaskan, sebagai contoh, kita tadi beberapa kali punya kendala di teknologi, di signal. Suara saya hilang. Ya kan? Sehingga mau tidak mau pada saat saya hilang atau suaranya si Adi hilang, itu tuh mau tidak mau pasti saya blank. Itu blank. Nah, bagaimana caranya pada saat kita blank kita memulai? Sederhana. Ulangi dari slide sebelumnya. Ulangi dari bahan sebelumnya. Kalau memang belum dimulai banyak, ulangi dari pertama. Itu akan membantu kita mengurangi blanknya kita. Tinggal berlatih bagaimana cara mengulangnya tidak seperti yang tadi Adi lakukan. Kalau Adi lakukan kan benar-benar ulang dari awal, bismillah lagi, mulai dari assalamualaikum lagi. Jadi wasting time. Tapi mulainya, oke, tadi mohon maaf sempat terputus karena signal begini, atau pada saat, tadi ada satu hal yang saya sampai sedikit agak lupa, tapi kalau ini saya ulang lagi tidak mengapa, karena akan lebih membuat Anda lebih jelas dan lain sebagainya. Padahal kita memanggil memori kita yang tadi yang kita itu kalau seandainya kita blank pada saat kita berpresentasi, maka ulang sedikit, mundur sedikit ke belakang untuk dimaju lagi. Karena kalau seandainya Anda benar-benar blank dan tetap mau mulai dari situ, Anda akan kesulitan. Maka cara termudah mundur, kalau dia menggunakan slide, mundur ke slide sebelumnya. Kalau seandainya tidak menggunakan slide, Anda bisa bertanya pada audiens. Sampai di mana? Mohon maaf, saya tadi menjelaskan sampai di mana? Begitu audiens bicara sampai di sini, Mas atau Pak atau apa, Anda sudah oke. Yang tadi mau saya maksudkan adalah seperti itu. Jadi ada tekniknya. Kalau menggunakan slide, diulang dari slide-nya. Kalau slide-nya nggak ada, Anda di bahannya lupa, tanyakan sama audiens dengan sedikit lebih sopan. Tadi saya jelaskan sampai di mana? Padahal bisa saja Anda lakukan itu untuk menanyakan juga, oke, berarti Anda yang tadi mampu menjawab pertanyaan saya, fokus pada apa yang tadi barusan saya jelaskan. Padahal Anda lupa. Sebagai contoh, Anda tunjuk audiens, oke Bapak, masih ingat tadi saya jelaskan apa barusan? Atau Bapak yang satu itu, atau rekan saya, yang A tadi yang dari tadi agak sedikit ngobrol bisa bantu tadi bisa bantu rekan-rekan yang lain kira-kira tadi apa yang saya jelaskan. Begitu audiens bertanya menyatakan tadi yang dijelaskan oleh Anda adalah 1, 2, 3, oke, berarti Anda fokus terhadap apa yang saya jelaskan. Oke, saya ulang. Jadi Anda sudah tahu Anda ngeblanknya di mana. Mulai lagi dari situ. Clear? Itu untuk kalau Anda sedang menjelaskan materinya dan materinya blank. Kadang yang kedua yang membuat kita blank adalah pada saat kita ditanya. Kita lupa catat, kita lupa yang namanya
mendengarkan sedikit fokus sehingga kita blank. Dia tadi nanya apa ya? Sederhana. Balik tanya. Bisa diulang, mohon maaf, bisa diulang pertanyaannya yang tadi saya agak sedikit miss. Otomatis kalau dia sudah mengulang pertanyaannya, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Bahkan teknik ini pun sering dilakukan oleh pembicara kalau kadang-kadang dalam sebuah seminar, dalam sebuah public speaking, ada orang yang nanyanya muter-muter, jelimet-jelimet panjang banget. Anda nyatetnya aja sampai bingung. Kalau yang seperti itu nggak usah dicatat. Tinggal buat balik. Oke, bisa diulang pertanyaan yang terakhir? Pasti kalau dia disuruh mengulang, dia tidak sama dengan apa yang dia ucapkan sebelumnya. Otomatis itu yang akan kita jawab di pernyataan yang terakhir. Itu teknik-teknik bagaimana kita membuat kita tidak blank, dan pada saat blank apa yang harus kita lakukan. Oke? Luar biasa buat Raffi, pertanyaan luar biasa. Good job. Ada lagi? Kalau chat aja dia nggak bisa ngetik. Oke, kalau mau chat silahkan kalau mau bertanya lewat chat juga silahkan. Tes, apakah terdengar Kanda? Tes. Ya. Cek, ya. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Kanda, tadi kan di materi Kanda ada yang problem with public speaking kan. Nah, salah satu itu adalah materinya rumit dan tidak dimengerti. Nah, bagaimana jika kita mengetahui kalau materi kita itu rumit dan tidak dimengerti pada saat kita sudah mulai public speaking di depan para pendengarnya itu? Apakah dari sebelum tampil kita sudah menyiapkan materi cadangan atau gimana Kanda dalam mengatasi masalah tersebut? Oke. Sudah? Sudah Kanda. Oke, good job. Oke. Kita tidak mungkin menyiapkan yang namanya materi cadangan. Karena show must go on. Pertunjukan akan terus dimulai. Tapi pada saat kita mulai pada slide kedua atau slide ketiga, kita bisa lakukan sedikit tanya jawab. Sebagai contoh seperti yang saya lakukan tadi. Apakah materinya cukup jelas? Apakah yang saya jelaskan terlalu cepat? Atau kita pancing audien untuk bertanya, seperti yang saya lakukan saat ini. Kenapa? Karena pada saat di awal ada yang bertanya, diem semua dan lain sebagainya. Saya khawatir materinya atau bahasanya saya terlalu tinggi atau bagaimana? Karena memang materi public speaking yang sekarang ini saya buat, ini buat orang yang sudah terbiasa public speaking, sehingga materi yang saya sampaikan kepada Anda, ini bukan dasarnya public speaking. Tapi buat orang yang memang kebetulan sudah biasa bicara, tinggal bagaimana memoles public speaking-nya atau presentation skill-nya menjadi jauh lebih baik. Kurangnya apa? Memang salahnya saya tidak memberikan dasar public speaking ya, Sabtu Pak. Jadi bisa 1 hari kita belajarnya. Jadi
Putus lagi? Oke. Sudah terdengar Kanda. Sudah terdengar ya? Ya. Ya. Jadi memang kebetulan materi yang saya sampaikan pada teman-teman itu bukan materi dasar untuk sebagai public speaking. Sebelum public speaking itu harus disiapkan apa, bagaimana caranya menyiapkan materi dan lain sebagainya. Tidak. Tapi kebetulan yang saya berikan pada Anda memang karena saya berasumsi anak-anak KIR, teman-teman KIR sudah biasa bicara di depan. Tapi bagaimana caranya membuat yang cara berbicara di depannya itu dipoles jauh lebih baik. Tapi kalau seandainya, Kanda kita pengen dapat dasarnya dan sebagainya, tinggal kita atur lagi, bisa saja. Seperti itu. Namanya presentation skill. Apa saja yang harus disiapkan di presentation skill dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, terkait dengan pertanyaan kamu tadi atau pertanyaan Anda tadi, bahwa bagaimana kalau seandainya, ternyata materinya ini terlalu berat atau ternyata nggak nyambung, terlalu rumit. Apakah kita harus rubah namanya materi? Tidak. Yang harus kita rubah adalah cara bahasanya atau gaya penyampaiannya. Itu yang harus dirubah. Diturunkan, bukan suaranya yang diturunkan, tapi diturunkan materinya agak sedikit ke dasar, pelan, ya kan, ke basicnya, tetap agar dia bisa nyambung arah yang kita inginkan. Seperti itu. Karena kalau kita, ini ternyata materinya ketinggian, jadi harus kita enggak. Jadi kita tidak merubah yang namanya materi di tengah atau apa. Yang kita rubah adalah, nah itulah kenapa dibutuhkan yang namanya seorang presenter, seorang public speaker yang kompeten. Kalau dia kompeten, dia akan tahu, ini harus saya turunin, ini nggak cocok. Ini nggak ngepas. Karena hanya dengan kompetens yang membuat kita confidence, dan orang yang confidence akan mampu berkomunikasi dengan baik. Oke? Cukup jelas? Oke. Cukup Kanda. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, saya bisa lanjutkan materinya? Bisa Kan kan? belum selesai? Oke. Oke ya. Kadang kita jadi pembicara atau kita jadi yang namanya diminta bicara ke depan, itu sering dadakan. Ya. Nah, bagaimana kalau seandainya kita diminta bicara itu dadakan atau spontan? Kamu ya yang jadi pembicara, kamu ya yang maju ke depan. Banyak orang atau pembicara yang belum siap atau memang belum jadi public speaker atau belum kena jadi pemula. Wah, aku belum siap. Saya belum nyiapin ini nih. Saya belum nyiapin itu. Atau saya harus ngomong apa? Dan sebagainya. Itu. Nah, bagaimana kalau seandainya kita diminta secara spontan untuk bicara di depan? Apa yang harus kita siapkan? Kalau saya punya rumusnya ABCD. A, always be prepared. Ya, walau bagaimanapun kalau seandainya Anda sudah jadi pejabat penting dan lain sebagainya, itu pasti sering diminta. Mau nggak mau, Anda sudah harus bersiap. Bersiapnya apa? Ya minimal Anda hafal beberapa quote, satu, sedikit joke, ya kan? Atau apa hal ya yang kira-kira bisa membantu membuat Anda lebih connect dari awal. Anda mau ngomong apa? B, be a good listener. Biasanya pada saat di acara-acara penting seperti itu, kemudian kita jadi diminta tiba-tiba untuk bicara spontanitas atau kita memberikan sambutan yang sifatnya spontan, kadang suka ada pembicara sebelumnya. Harus jadi good listener. Sebelum kita berdiri atau maju ke depan sebagai pembicara sebelumnya ngomong apa ya? Sambungkan masalahnya. Jadi
lebih baik be good listener sehingga Anda bisa connect dengan pembicara sebelumnya. Kira-kira apa yang disampaikan sehingga kita tinggal memoles saja. Memperkuat bisa, atau mengulangi, sehingga atau menyempurnakan. Dan yang ketiga, C. Maka rumusnya saya ABC. Kalau seandainya jadi pembicara yang sifatnya spontanitas. Kalem, santai, nggak usah gugup. Ya. Karena kalau kita mendengarkan orang, pasti kita minimal akan ada yang kita ringkas. Apa yang kita ringkas? Ya kita sampaikan. Itu sebabnya kalau seandainya kita kadang-kadang diminta untuk jadi pembicara yang sifatnya spontanitas, kita akan selalu siap. Ya, oke. Dalam public speaking, ya ada perbedaan dalam sisi bahasa. Maka yang pertama, kita harus menyiapkan, kalau saya menyebutnya spur. Siapkan skrip. Kita mau ngomong apa dari awal sampai dengan akhir. Sebagai contoh, saya di laptop saya di depannya tanpa Anda ketahui, saya punya ini. Skrip. Sehingga ngomongnya nggak boleh ngelantur keluar dari ini. Anda nggak tahu. Kan seperti itu. Kalaupun seandainya saya tidak bicara karena menggunakan teknologi, laptop, dan sebagainya, saya biasanya menggunakan skrip. Skripnya seperti apa? Jadi seorang pembicara pun, seorang pembawa acara, seorang MC, dan sebagainya, itu pasti punya skrip. Apa yang harus dia ingat? Apalagi kalau acaranya panjang. Harus ada skripnya. Oh, ini 5 hal yang harus saya sampaikan. A, B, C, D. Dah. Kalau ada tambahan, saya tutup dengan E. Jadi seorang pembicara itu, bagaimana dia bisa terstruktur, dia pasti punya skrip. Kalau bahasa kerennya adalah skenario. Urutannya apa? Yang paling bagus, skripnya itu dilatih, praktis. Kalau zaman dulu saya seperti itu, selalu praktis. Kalau sekarang ya nggak perlu praktis lagi. Kenapa? Karena udah biasa. Udah 20 tahun ngomongnya. Yang ketiga, understand. Ya, mengerti tentang kultur atau topik yang mau dibawakan. Kenapa? Karena kalau seandainya kita menyiapkan humor atau jokes, humornya yang berkaitan dengan itu sebaiknya. Yang keempat, rehearse. Ya. Dengerin. Feedbacknya apa? Dan bicaranya nggak perlu cepat-cepat. Harus ada nadanya, teratur kapan berhentinya. Sehingga mudah untuk dimengerti. Jadi, spur inilah yang membedakan public speaking dengan berbahasa. Yang terakhir, ya, extraordinary people are ordinary people who do the extra thing. Jadi, kalau Anda ingin mencapai sesuatu lebih, maka Anda harus berusahanya lebih. Dengan teknologi sekarang, apalagi kalau Anda yang punya cita-cita jadi YouTuber dan lain sebagainya, seorang YouTuber pun tidak akan pernah yang namanya begitu dia yang namanya shoot atau dia take gambar video, baik dia sedang bicara dan lain sebagainya, itu begitu sudah selesai langsung upload. Tidak. Pasti dia lihat lagi, apa kurangnya? Oh, kurang ini.
coba lagi. Kurangnya apa lagi? Oh, coba lagi. Sampai dia mendapatkan hasil yang sempurna untuk diedit. Baru diupload. Jadi untuk kerjaan seorang YouTuber pun nggak mudah. Karena seorang YouTuber pun secara tidak langsung juga sebenarnya adalah dia menampilkan hasil dari sebuah public speaking. Jadi ada latihannya dan seterusnya. Terakhir dari saya, sebelum kita tutup dengan tanya jawab lagi, kalau memang masih ada ingin bertanya, kalau waktunya masih ada, praktis yang akan membuat Anda akan lebih confident. Tapi confidence-nya Anda tidak akan berarti kalau Anda nggak punya kompetensi. Jadi, asah terus kompetensi Anda, itu yang akan membuat Anda confidence, dan kalau Anda sudah confident, komunikasikan kelebihan Anda itu. Itulah caranya. Selalu berlatih, terus berlatih, dan tetap berlatih. Oke, terima kasih dari saya. Kalau masih ada waktu dan masih ingin lanjutkan dengan diskusi, saya persilahkan. Kalau tidak, saya kembalikan kepada yang namanya moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, waktu masih tersisa 10 menit. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Ada yang ditanyakan? Cukup? Saya mau nanya. Tetap saya melambaikan tangan dulu. Oke. Kepada Bapak David Saputra, dipersilahkan. Ya, makasih moderator. Kanda, saya mau nanya nih, mungkin adik-adik juga belum tahu. Jadi kalau secara teori kan bisa kita lihat melalui literatur buku atau sejenisnya gitu. Ada nggak sih Kanda suatu tempat yang memang seperti bimbel gitu, yang memang pesertanya atau siswanya itu bisa untuk les lah gitu bahasanya, supaya dia tidak hanya teori saja, tapi dalam hal praktik juga dia bisa mengaplikasikan teori yang dia dapat seperti itu. Jadi ada bimbel atau apakah ada yang memang seperti privat atau kursus sehingga si siswanya itu tidak hanya dapat teorinya saja, tapi prakteknya juga dia juga bisa seperti itu Kanda. Kalau ada mohon sebagai sebagai referensi kami di mana. Kalau berbayar berapa Kanda? Kira-kira seperti itu. Terima kasih Kanda. Kalau di Lampung mungkin belum terdengar dan belum terlihat. Tapi kalau di Pulau Jawa sudah banyak. Bahkan salah satu namanya yang terkenal namanya Al-Kahfi Public Speaking. Kebetulan salah satu trainernya itu Pak Fahrul Roji, dulu mahasiswa saya di Bina Sarana Informatika di Jakarta. Ya, bahkan kalau ikut kelasnya public speaking itu tidak akan pernah dapat sertifikat kalau seandainya nggak bicara. Jadi latihan public speaking-nya kalau di Al-Kahfi public speaking itu bisa seminggu. Ada juga program 3 hari. Jadi itu mulai dari bagaimana mereka buat konsep, ngatur suara, ngatur voice dan lain sebagainya, kemudian ngatur body language, kemudian bicara sampai latihannya, bahkan dia akan magang di beberapa kelas public speaking-nya mereka sebagai bentuk latihan. Dan rata-rata keluaran dari Al-Kahfi Public Speaking itu sekarang sudah banyak yang jadi trainer. Karena salah satu trainernya adalah dulu mahasiswa saya. Karena saya juga dulu dosen di beberapa perguruan tinggi. Yang paling terkenal dan yang paling mahal kalau mampu, Tanton Twi Yahya
Public Speaking. Memang adanya di Jakarta. Jadi ada sekolahnya khusus. Kalau yang tahu Tantowi Yahya, siapa yang nggak kenal toh? Nah, Tantowi Yahya itu punya lembaga kursus atau lembaga sekolah khusus public speaking. Kalau bicara biayanya, saya tidak bisa, ini karena via setiap tahun pasti berubah, tapi tinggal cari di Google, tinggal di googling. Atau tinggal ketik juga di googling Al-Kahfi Public Speaking. Itu keluarannya sudah banyak. Bahkan kadang-kadang Al-Kahfi Public Speaking dalam setiap tahunnya punya program CSR di mana dia menyelenggarakan khusus untuk anak sekolah dan mahasiswa public speaking gratis. Tapi ada waktunya, tinggal dicari. Nanti kalau mau komunikasi dan sebagainya, karena salah satu trainernya itu si Pak Roji mahasiswa saya dulu, bisa nanti saya tanyakan ke beliau. Atau nanti saya juga akan coba komunikasi kapan dia ada program gratis atau dia punya program gratis nggak yang bisa dia turun ke Lampung. Ya. Kan seperti itu. Namanya Pak Fahru Roji, dia mahasiswa saya dulu. Seperti itu. Ya. Kalau yang mau yang mahal, berbayar mahal itu Tantowi Yahya, kemudian ada London School Public Speaking, ya. Tapi kalau yang murah meriah biasanya ada Al-Kahfi, kemudian ada banyak, ada Rahmat Shah Public Speaking dan sebagainya. Itu rata-rata ini ada yang dia juga ada program gratisnya juga, karena itu bagian daripada sosial yang harus mereka lakukan juga. Sama seperti saya, nggak selamanya saya kalau jadi pembicara itu harus bayar. Biasanya untuk mahasiswa, untuk komunitas tertentu itu free, seperti itu. Ya, dan mereka juga kadang-kadang sama seperti saya. Itu bahkan ada camp, saya lupa, itu mereka kadang-kadang suka lakukan camp nginep 3 hari untuk latihan public speaking, dan itu gratis. Misalnya campnya di puncak apa, yang dibayar paling ya perjalanan kita dari Lampung ke atau dari daerah masing-masing ke campnya mereka saja. Nah, seperti itu, ya. Nah, nanti kalau mau tahu lebih jauh, bisa googling tentang London School Public Speaking, Tantowi Yahya Public Speaking. Nah, yang murah itu yang biasanya mahal-mahal, atau yang tadi saya sebut Al-Kahfi Public Speaking. Nah, itu yang paling sering suka mengadakan pelatihan-pelatihan gratis. Kadang memang salah satu syarat ikut pelatihan gratisnya mereka adalah duafa, kemudian yatim piatu atau apa, tapi biasanya bisa seperti itu. Ya, jadi mereka untuk public speaking-nya yang saya tahu tidak pernah hanya melatih orang hanya jadi pembicara, tidak. Kadang public speaking-nya mereka itu spesial. Kadang hanya pelatihan hanya khusus untuk MC, Master of Ceremony. Ada khusus. Karena Master of Ceremony-nya mereka pun kadang-kadang dibagi dua. Mau yang formal atau yang informal. Kalau yang formal kan paling gampang. Yang informal itu yang agak susah. Kenapa? Harus ada joke-nya, bagaimana buat. Nah itu. Saya juga pernah ikut sekolah itu, cuman karena memang itu bukan passion-nya saya, jadi saya tidak mau mendalami itu. Karena passion-nya saya lebih ke saya nyampaikan materi. Seperti itu. Tapi dasar-dasar ilmunya saya sudah pernah pelajari. Karena saya juga ikut yang namanya London School Public Speaking. Waktu itu barang berbayar. Dan saya mengambil yang namanya istilahnya konsentrasinya lebih kepada public speaker, tidak kepada MC, tidak kepada yang namanya IO dan lain sebagainya. Oke? Nah, itu informasi yang bisa saya share. Jadi sebenarnya
memang saya punya paham sekali dengan public speaking ini, cuman yang kemudian yang saya sampaikan ke teman-teman atau ke adik-adik adalah yang sesuai dengan passionnya saya nih sebagai pembicara. Nah, seperti itu. Karena kenapa itu yang paling penting buat saya, bukan master of ceremony dan sebagainya, karena kalau berbicara di depan, berbicara di publik, itu bukan hanya sebagai pembicara saja, tapi pada saat mereka berkarir nanti sebagai apapun, mereka harus punya kemampuan sebagai komunikator atau berpresentasi atau public speak. Contoh di meeting, ya kan? Contoh lagi kalau mereka jadi sales atau di mereka meyakinkan sesuatu kepada orang lain dan lain, buat laporan, itu kan harus disampaikan dalam bentuk yang namanya komunikasi. Nah, seperti yang tadi yang kita lakukan pada kebanyakan orang kita, begitu disampaikan materi, begitu kita diskusi, ada yang ingin ditanyakan, lebih banyak diamnya dibandingin mau memulai untuk menyampaikan sesuatu atau bicara. Oke? Ada lagi dari teman-teman atau masih ada atau dari Pak Davidnya sendiri yang ingin diskusi? Kalau masih ada waktu, saya persilakan. Satu lagi Kanda mungkin, mohon maaf. Ya, boleh. Memang ada 2 MC ya, formal dan non formal gitu Kanda. Jadi kalau formal kan dia lebih improve-nya lebih tidak begitu banyak dibandingkan dengan ketika dia MC yang informal gitu Kanda. Ya. Menurut Kanda nih yang memang sudah bergelut di dunia public speaking, dibandingkan dengan di 2 ini yang paling banyak menuntut seorang itu untuk lebih bisa berkreasi seperti itu bahasanya, apakah yang formal atau yang non formal Kanda, seperti itu. Terima kasih. Oke. Kalau yang formal, saya di Lampung dulu ada rekan yang memang jadi MC formal dan sampai ke level internasional. Sayangnya sekarang orangnya tidak di Lampung, sekarang sudah jadi ambasador di Korea. Rekan saya juga sama-sama dosen waktu pas kami mengajar di Universitas Teknokrat Indonesia, namanya Pak Purno Widodo. Nah, selain dia adalah MC formal, kelebihannya. Saya pernah diskusi dengan beliau. Dia juga selain MC formal, dia juga adalah MC informal. Tapi dia selalu sering menolak job yang terkait dengan yang informal, lebih banyak diberikan ke rekan yang lain. Sebab kenapa? Karena memang menurut dia dia nggak biasa ngejoke, dia nggak biasa ini, walaupun pengetahuannya luar biasa. Tapi untuk bisa mengentertain orang itu memang butuh latihan yang luar biasa. Makanya dia memilih yang formal. Tapi hebatnya dia memilih jadi yang namanya MC formal, dia memilih event-event yang luar biasa. Dia tidak memilih event seperti kayak pernikahan. Pernikahan itu hanya biasanya cuma bantu teman aja. Karena dia tahu fee-nya nggak seberapa. Apalagi kalau seandainya MC formal itu yang minta kayak sekolah sendiri, kampus sendiri, dan lain sebagainya. Atau paling biasa yang biasa menyelenggarakan event-event formal itu kan hanya kantor-kantor Pemda. Betul. Dan biasanya kalau udah kantor-kantor Pemda itu ya dia sudah punya MC sendiri dan lain sebagainya. Kalau eventnya menggunakan EO, event organizer, baru dia menggunakan MC dari, dan itu artinya sedikit. Itu sebabnya dia tidak mau MC di situ, dia milihnya pindah ke Jakarta, dan waktu saat itu dia gabung ke IO yang biasa menyelenggarakan yang namanya event-event internasional. Sehingga
semua internasional, event-event internasional seperti kayak SEA Games, kayak apa yang namanya acara-acara yang membutuhkan yang namanya bahasa Inggris dan lain sebagainya, dia lebih fokus ke situ. Iya. Dia melihat celahnya itu. Kenapa? Karena itu kelebihan dia tidak bisa joke dan lain sebagainya. Dia tidak mengandalkan. Kenapa? Yang dia sampaikan bahwa kalau seandainya di informal, selain kita harus nambah wawasan terus, harus update informasi terus, harus bisa ngejoke terus, harus bisa mengentertain orang terus, kalau di formal tidak perlu sekerja keras itu. Tinggal hanya melihat celahnya, event yang lebih banyak, dan kita bisa bekerja sama seperti itu, dan uangnya lebih banyak adalah event formal yang sifatnya ke level Asia sampai dengan internasional. Dan akhirnya dia hidup. Sampai akhirnya bisa tembus jadi yang namanya pegawai negeri sipil di Departemen Luar Negeri, dan sekarang ditempatkan di Korea. Tapi masih orang Lampung. Namanya Purnowidodo SPD. Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, saya juga punya teman yang juga biasa yang namanya jadi MC, dan dia MC kondang juga, karena dia pernah ikut yang namanya API, Akademi Pelawak Indonesia di TPI. Anda mungkin pernah dengar yang namanya, tinggal ketik namanya Roni Urban. Urban itu adalah singkatan Urang Bandung. Dia adalah salah satu spesialisasi MC yang joke-nya luar biasa, banyak, dan akan. Apa yang dia bilang? Oh, benar Mas Mega, saya banyak harus nonton yang namanya joke dari luar negeri, yang bisa kita adopsi apa, tapi harus dirangkai dengan yang namanya update info terkini dan lain sebagainya. Kerja keras, memang duitnya lebih besar dibandingkan yang namanya MC formal. Tapi effort untuk belajarnya juga lebih besar. Tapi karena saya enjoy-nya di situ, sekarang lagi mencalonkan diri jadi calon wali kota Bandung. Ya, padahal pekerjaan utamanya adalah MC, dan pernah ikut audisi pelawak Indonesia seperti kayak Sule dan sebagainya. Nah, dia punya nama keren atau nama bekennya adalah Roni Urban. Bisa di googling, karena Urban itu adalah singkatan dari Urang Bandung. Itu adalah salah satu contohnya. Jadi kalau ditanya mana yang lebih murah, kalau harganya lebih murah, nggak banyak belajar dan lain sebagainya, otomatis di formal. Informal akan lebih banyak belajar, lebih banyak studi banding dengan melihat jadi MC luar yang lain seperti apa, belajar adopsi. Memang kadang-kadang ilmunya sih cuma satu, tinggal kita modifikasi aja di ATM saja kan begitu. Cuman memang butuh effort untuk kita terus belajar. Seperti itu. Oke? Oke, makasih Kanda. Sama-sama. Ya, Di. Baik, terima kasih kepada Kanda Mega yang telah memberikan materi. Semoga ilmu yang disampaikan dapat berguna dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Amin. Acara selanjutnya adalah penutup. Marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan melafazkan lafal hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku moderator memohon maaf apabila pada pelaksanaan webinar KIRS Manla pada seri 1 ini terdapat banyak kesalahan. Dan jangan lupa pada webinar kedua dan ketiga akan diinformasikan lebih lanjut nanti. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelum diakhiri saya minta panitia webinar bisa tetap stay sebentar. Baik Kanda. Apa di? Panitia tetap stay. Baik. Yang lain sudah bisa log out.